Taman Nasional Komodo, khususnya di Pulau Rinca, kami perlu menjelaskan Bapak Gubernur sudah menyampaikan kepada publik bahwa terima kasih atas masukan dari UNESCO, terima kasih atas perhatian dari UNESCO terhadap Taman Nasional Komodo, terhadap Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Gubernur mengatakan bahwa pembangunan sarana prasarana di Taman Nasional Komodo tujuannya adalah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Dan ke depan memang Pulau Komodo akan diarahkan untuk destinasi wisata yang terbatas, jadi tidak semua orang masuk di situ. Karena itu untuk wisata umum, wisata massal diarahkan ke Pulau Rinca. Nah, saat ini pemerintah sedang membangun sejumlah sarana prasarana di Pulau Rinca. Pembangunan sarana prasarana ini untuk kenyamanan para wisatawan, sekaligus juga kenyamanan dari biawak purba itu, para Komodensis. Kita tahu di Pulau Rinca ada 2 desa di dalamnya yang dihuni oleh hampir 2.000 jiwa. Lalu kemudian di Pulau Komodo ada 1 desa yang juga dihuni oleh ribuan jiwa. Ya, dan di Pulau Rinca saat ini pemerintah sedang membangun pelabuhan. Pelabuhan untuk apa? Pelabuhan untuk pintu masuk ke Pulau Rinca, sehingga aman bagi kapal speedboat yang akan membawa para wisatawan ke Pulau Rinca. Dan juga dibangun gedung yang menghubungkan pelabuhan dengan area Pulau Rinca, sehingga ke depan wisatawan tidak lagi melihat Komodo secara dekat, tetapi bisa dilihat dari gedung yang disiapkan, sehingga para Komodensis itu tetap terlindungi, terjaga dengan baik. Dan pemerintah baik pusat maupun provinsi Nusa Tenggara Timur menjaga, menata konservasi dan keseluruhan ekosistem di Taman Nasional Komodo, baik landscape-nya maupun seascape-nya. Dan itu ditata secara terintegrasi sehingga Taman Nasional Komodo ini benar-benar menjadi satu destinasi pariwisata internasional yang tentu menjadi branding pariwisata Indonesia, pariwisata Nusa Tenggara Timur. Kita tahu tahun 1977 Taman Nasional Komodo sudah ditetapkan sebagai cagar Biosphere Reserve yang ditetapkan oleh UNESCO. Lalu kemudian tahun 1991 ditetapkan sebagai warisan alam dunia, dan tahun 2012 dipilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Itu perhatian internasional terhadap Taman Nasional Komodo sangat tinggi. Karena itulah kita menata dengan sangat baik, mengatur semuanya sehingga Taman Nasional Komodo ini benar-benar mempunyai satu branding internasional yang luar biasa. Dan kita harapkan UNESCO untuk bisa bertemu dengan pemerintah Indonesia sehingga kita bisa menjelaskan secara rinci dan detail, dan kita berharap UNESCO tidak memakai referensi dari pihak ketiga, tetapi kita diskusi dengan pemerintah baik pusat maupun provinsi sehingga kita bisa menjelaskan secara detail, atau juga bisa melihat dari dekat seperti apa penataan yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah di Taman Nasional Komodo, khususnya Pulau Rinca. Dan pembangunan sarana prasarana yang sekarang sedang berjalan itu sangat penting, artinya untuk apa? Seperti yang saya katakan tadi, untuk kenyamanan dari para wisatawan, juga untuk melindungi para Komodensis itu dari gangguan-gangguan manusia tentunya.
Dan juga ke depan Taman Nasional Komodo itu akan di-setup dengan high teknologi. Kita bisa memantau perairannya, underwaternya, memantau landscape keseluruhannya, seascape-nya, sehingga kita bisa memantau para pencuri yang seringkali terjadi di Taman Nasional Komodo, juga yang menangkap ikan secara ilegal bisa dipantau dengan teknologi. Dan itu semua berada dalam satu sistem, satu kesatuan sistem dengan pembangunan sarana prasarana yang sekarang sedang dilakukan. Jadi kita memang bertekad agar Taman Nasional Komodo ini benar-benar menjadi sebuah taman nasional yang memang menjadi branding utama kita. Dan karena itulah pemerintah berusaha untuk menatanya dengan baik, mengkonservasi semua ekosistem seperti yang kami jelaskan, ekosistem baik di daratan maupun underwater, di bawah laut, itu semua ditata dengan baik. Demikian juga di pinggir pantai, terumbu karang juga dijaga, dipelihara dan sebagainya. Nah, semua biota laut dijaga dengan baik. Dan itu semua berada dalam satu kesatuan kebijakan menata Taman Nasional Komodo. Bapak, untuk saat ini apakah pembangunan di Pulau Rinca itu terhenti atau sedang dilanjutkan? Dan kalau dilanjutkan sudah sampai berapa persen pembangunannya? Pembangunan tetap berjalan. Ya, Bapak ada masukan dari UNESCO, tentu nanti kita akan melihat masukan seperti apa. Itu juga menjadi bagian penting dalam kita membangun semua sarana prasarana termasuk konservasinya. Dan kita harapkan tahun 2022 paling lambat sudah selesai. Ya, dan sekarang sedang berjalan, dibangun oleh Kementerian PUPR, dan tentu kita berharap bahwa semua sarana prasarana yang ada itu akan memperlancar, akan membantu, dan juga akan menciptakan kenyamanan dan keamanan kita bersama. Terima kasih. Edaran kepada para bupati dan wali kota Kupang supaya menyiapkan tempat isolasi terpusat dan juga menetapkan rumah sakit rujukan untuk COVID, ya, sehingga bisa dipisahkan dengan penyakit-penyakit lainnya. Dan di sejumlah kabupaten juga ada isolasi terpusat. Bupati menyiapkan dan wali kota menyiapkan, provinsi juga menyiapkan. Kita di provinsi menyiapkan rumah sakit Undana dan rumah sakit Naimata sebagai tempat untuk isolasi terpusat. Dan khusus untuk kabupaten kota diberi keleluasan kepada para bupati dan wali kota untuk menunjuk satu rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan COVID. Dan itu bisa dibicarakan dengan pihak rumah sakit, kerjasama dengan rumah sakit swasta dan sebagainya. Atau juga untuk isolasi terpusat bisa memilih satu gedung yang tentu nyaman, aman bagi saudara-saudara kita, warga kita yang melakukan isolasi terpusat. Dan kami juga menghimbau seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya para isoman yang melakukan isolasi mandiri, karena juga ketika gejalanya ringan, kita sehat-sehat saja. Dan kita harapkan untuk supaya tetap mengisolasi diri di rumah dan tidak melakukan perjalanan keluar rumah, karena saat kita melakukan perjalanan keluar rumah itulah maka kita bisa menularkan virus corona ini ke orang lain. Karena itu kita minta gugus tugas khususnya di tingkat mikro RT RW untuk bisa memantau warganya masing-masing di setiap rumah yang ada warga yang melakukan isolasi mandiri. Dan kami juga berharap kepada masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tidak takut berlebihan, untuk tidak panik berlebihan, apalagi menjauhi para pasien yang tertular virus corona. Mereka sedang membutuhkan sentuhan kemanusiaan, mereka sedang membutuhkan perhatian kita semua. Karena itu jangan dijauhi, jangan dikucilkan. Isolasi boleh, tetapi jangan mengisolasi kemanusiaannya, tapi mengisolasi virusnya. Jadi solidaritas sosial tetap dibangun, bantu dia, ya. Bapak mama bantu anak, tetangga bantu, ya.
supaya kita saling menguatkan. Dan ada satu pengalaman dari seorang dosen UGM, bagaimana dia melihat bahwa orang tua mengisolasi anaknya di dalam kamar, takut tertular, kemudian anak itu sendiri menangis dalam kamar, tidak diperhatikan, hanya karena takut. Ini kan suatu ketakutan yang berlebihan. Kalau kita tetap memakai masker, memakai face shield, ya kita tetap membantu anak kita, membantu saudara-saudara kita. Jadi jangan mengecilkan sesama saudara kita, jangan menghindar terlalu berlebihan sampai takut, lalu kemudian saat dia membutuhkan sentuhan kemanusiaan, saat dia membutuhkan perhatian, dan justru saat itu kita menghindar dari dia. Dan ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Dan hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menentukan kita dipanggil menghadapi, walaupun kita kena, kita tetap seperti biasa. Saya berbicara ini karena saya pernah mengalami tertular virus corona, melakukan isolasi mandiri, dan ketika kita disiplin untuk istirahat, untuk olahraga, untuk berjemur di matahari, minum vitamin, lalu tidak stres, ya. Kita menghadapi dengan gembira, sembuh juga, ya. Dan kita harapkan pembelajaran seperti ini bisa dialami oleh masyarakat yang lain di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jangan takut, kami sudah mengalami bagaimana virus corona, dan ketika Tuhan belum menghendaki kita pergi, kita tetap sehat, asal minum vitamin secara teratur, vitamin C, vitamin D yang mengandung zinc, ya. Lalu kemudian minum air hangat, kemudian olahraga teratur setiap hari, jemur di matahari jam 9 pagi, jam 10, dan hati yang gembira adalah obat. Dan ini kita sudah membuktikan itu, bagaimana ketika kita melakukan isolasi mandiri dan sembuh. Terima kasih.